Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada materi mata kuliah kebijakan ekonomi dalam bangunan. Materi kita pada kesempatan ini yaitu perdebatan pro kontra tentang perdagangan bebas. Kita akan menjelaskan argumentasi dari mereka yang pro kepada perdagangan bebas dan mereka yang kontra terhadap perdagangan bebas. Mereka yang kontra terhadap perdagangan bebas itu alasannya satu, terbatasnya permintaan ekspor barang primer dari negara berkembang. Jadi dalam kenyataan perdagangan bebas itu menguntungkan secara teori, tapi dalam praktek itu tidak selalu menguntungkan terutama bagi negara-negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan jenis komoditas barang-barang primer yang diekspor dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Ada kecenderungan permintaan itu terus mengalami penurunan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dengan perdagangan bebas itu ternyata muncul fenomena penurunan nilai tukar perdagangan barang-barang primer dari negara-negara berkembang atas barang-barang sekunder dari negara-negara maju. Yang berakibat peningkatan ekspor itu tidak kemudian otomatis meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari pelaku-pelaku ekonomi di negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga, bahwa perdagangan bebas itu seringkali justru memunculkan praktek proteksionisme baru. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghalangi masuknya produk-produk impor dari negara-negara berkembang di negara-negara maju dengan berbagai macam dalih dalam bentuk persyaratan-persyaratan, administrasi, teknis, dan sebagainya, yang pada akhirnya akan menghambat masuknya produk barang-barang impor dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Dan inilah alasan mengapa sebagian orang pesimis terhadap perdagangan bebas. Dan mereka justru kontra terhadap ide perdagangan bebas tersebut. Nah sekarang bagaimana pandangan dari mereka? Kita lihat ya penjelasan mengapa terjadi penurunan permintaan ekspor barang-barang primer di negara-negara maju. Ada beberapa penyebab ya. Yang pertama adalah pergeseran pola produksi di negara-negara maju, di mana mereka menjadi lebih hemat bahan baku dan banyak yang kemudian digantikan pada aspek-aspek yang sifatnya lebih padat modal, padat teknologi. Artinya apa? Artinya penggunaan bahan baku itu menjadi semakin sedikit. Dan akibatnya permintaan impor barang-barang primer dari negara-negara berkembang itu menjadi semakin berkurang. Yang kedua, peningkatan efisiensi pemakaian bahan baku. Jadi dalam proses produksi di negara-negara maju, bahan-bahan primer dan negara berkembang itu kebutuhannya itu menjadi semakin sedikit. Proses produksinya lebih banyak menggunakan bahan-bahan modal, padat modal, padat teknologi, dan sebagainya. Nah, pemakaian bahan baku yang semakin efisien inilah yang kemudian menyebabkan permintaan impor bahan-bahan baku dari negara-negara berkembang itu menjadi semakin berkurang. Kemudian yang ketiga adalah penemuan inovasi baru yang menggantikan barang-barang primer dari negara-negara berkembang. Jadi beberapa jenis komoditas katakanlah ditemukannya bahan-bahan yang lebih ringan, lebih kuat ya, dan lebih ramah lingkungan ya, daripada misalnya kayu dari hutan-hutan yang ada di Kalimantan, hutan-hutan yang ada di Brasil dan sebagainya. Ya, demikian juga kebutuhan bahan-bahan imitasi yang lebih kuat, lebih ringan ya, untuk kebutuhan industri transportasi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Yang akibatnya impor terhadap biji besi, ya, aluminium itu menjadi semakin berkurang dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan permintaan produk-produk primer dari negara berkembang itu semakin berkurang. Yang keempat, rendahnya elastisitas permintaan pendapatan produk-produk primer. Karena memang karakter produk primer itu ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja. Kalau kebutuhannya sudah tercukupi ya sudah.
Jadi artinya apa? Artinya meskipun pendapatannya itu naik, tidak otomatis dialokasikan untuk meningkatkan permintaan produk-produk primer itu. Ini beda dengan produk sekunder ya. Katakanlah barang-barang industri ya, manufaktur seperti HP, laptop dan sebagainya. Ada kecenderungan begitu pendapatan naik ya permintaan terhadap produk-produk industri tadi juga sebagian itu mengalami peningkatan. Beda halnya dengan produk-produk primer. Ini yang juga menyebabkan penurunan permintaan ekspor barang-barang primer dari negara berkembang ke negara maju. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya gejala proteksionisme baru di negara-negara maju. Ini yang menghambat masuknya barang-barang primer dari negara maju ke negara berkembang. Ya. Nah, melalui berbagai macam persyaratan-persyaratan, entah itu persyaratan kesehatan, standar mutu, administrasi, dan sebagainya. Yang akhirnya barang-barang primer itu kemudian menjadi susah masuk ke negara-negara maju. Oke, sekarang kita akan jelaskan bagaimana pandangan mereka yang pro kepada perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu mempromosikan persaingan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan menciptakan skala ekonomi. Yang intinya dengan perdagangan bebas itu menyebabkan ya, kekuatan pasar itu menjadi semakin kentara di situ. Sehingga mekanisme pasar itu akan mendorong alokasi sumber daya ekonomi itu menjadi lebih efisien. Ya. Dan dampaknya pasar itu menjadi semakin luas. Sehingga skala ekonomi itu menjadi semakin meningkat. Persaingan menjadi semakin tajam. Sehingga hasilnya produk-produk itu menjadi lebih berkualitas. Ya. Harganya juga menjadi lebih kompetitif. Nah, perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi ekonomi, kualitas produk, dan pengembangan teknologi produksi. Ini adalah dampak dari pasar yang semakin kompetitif, ya. Pasar yang semakin luas, ya. Itu akan mendorong kegiatan ekonomi menjadi semakin berkembang. Persaingan menjadi semakin tajam, ya. Hasilnya menjadi semakin berkualitas. Perdagangan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keuntungan, investasi, dan tabungan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi melalui perdagangan bebas itu sektor-sektor ekonomi itu menjadi semakin terbuka. Sehingga akses pasar menjadi semakin kuat, ya, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berkembang. Dampaknya apa? Ya pendapatan semakin meningkat, tabungan menjadi semakin meningkat, investasi semakin meningkat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, perdagangan bebas itu juga akan bisa menarik modal, teknologi, tenaga ahli dari luar negeri masuk ke negara-negara berkembang. Jadi salah satu problem di negara-negara berkembang itu adalah minimnya tenaga ahli, minimnya modal, ya, teknologi. Sementara mereka mempunyai potensi kekayaan yang luar biasa. Sehingga melalui perdagangan bebas itu potensi ekonomi itu menjadi semakin termanfaatkan. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas akan meningkatkan pendapatan devisa dan dapat membiayai impor untuk mendorong potensi ekonomi domestik. Artinya apa? Artinya lewat perdagangan bebas, kemudian masuknya modal asing, maka akan mendorong potensi ekonomi domestik semakin berkembang. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus pemerataan pembangunan. Perdagangan bebas akan menghilangkan distorsi pasar, menciptakan efisiensi, menghilangkan rente ekonomi dan praktek monopoli. Jadi ini dampak dari persaingan bebas, ya. Sehingga akan menghilangkan rente ekonomi, ya, perilaku-perilaku yang tidak efisien, ya, perilaku-perilaku monopolistik itu menjadi semakin bisa dihilangkan. Sehingga ekonomi menjadi lebih sehat secara ekonomi. Dan dampaknya akan bisa menciptakan alokasi sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan kesejahteraan. Perdagangan bebas akan mendorong akses ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang langka, yang relatif belum tersentuh, ya. Sehingga arus modal, arus tenaga kerja, ya, arus sumber daya itu akan menjadi lebih
bebas ya bergerak pada sektor-sektor ekonomi yang potensial. Demikian telah kita sampaikan materi tentang perdebatan perdagangan bebas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.